Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yuqtalu ayyul muslimul mukallafut tahiru haddan bi darbi unukihi in akhrajaha ayal maktubah amidan an waqti jam'in laha. Dan orang muslim yang mukallaf, yang suci, dapat dijatuhi hukuman dengan dipancung lehernya kalau dia berani-berani mengeluarkan waktu salat secara sengaja dari waktu jamaknya. In kana kaslan ma'atiqadi wujubiha, kalau dia malas-malasan beserta meyakini kewajiban salat, illam yatub ba'dal istitabah, jika tidak mau bertobat sesudah disuruh bertobat. Jadi kalau ada orang muslim tidak mau salat sampai keluar waktunya, tapi dia masih meyakini salat itu wajib. Nah, dia mengeluarkan waktu sholat secara sengaja dan sudah disuruh tobat, tapi tidak mau bertobat, maka orang itu bisa dikena hukuman pancung. Wa ala nadabil istitabati la yatmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'simu. Dan pendapat sunnah menyuruh bertobat, maka tidak mengganti rugi orang yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan secara sengaja sampai keluar waktu qabla taubati, sebelum bertaubat, lakinnahu ya'simu, namun dia berdosa. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, malas-malasan sampai keluar waktu jamaknya, sengaja nggak sholat, ternyata langsung dihukumi hukuman pancung sebelum disuruh bertobat, maka yang menjatuhi hukuman pancung tadi itu tidak mengganti rugi apapun, namun dia berdosa. Wa yuqtalu kufran, dan dapat dikenakan hukuman mati karena menjadi kafir in tarakaha, jika dia meninggalkan salat jahidan wujubaha, dalam keadaan mengingkari wajibnya salat. Fala yusalu, maka tidak usah dimandikan, wala yusalla alaih, dan tidak usah disolatkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan salat itu tidak wajib, hati-hati, itu hukumannya sangat berat sekali. Kalau di negara kita ya nggak mungkin kita menegakkan hukuman mati ini. Tapi ada sambungannya, fala yusalu, tidak usah dimandikan, wala yusalla alaih, dan tidak usah disolatkan. Kalau ada orang yang berani mengatakan gitu, sudah nggak usah ikut-ikutan menyolatkan, nggak usah ikut-ikutan memandikan, biarkan aja, sudah dikuburkan aja. Gitu hukuman bagi orang yang berani-berani mengingkari kewajiban salat. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban, dan wajib segera melaksanakan salat yang ketinggalan bagi orang muslim baligh, berakal, lagi suci, in fata bila uzrin, kalau ketinggalannya itu tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Kalau ada alasan nanti lain lagi. Fayalzamuhul qada fawran, maka wajib dia mengqada segera. Wajib segera qada yang salat ketinggalan tadi. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, guru kami Ahmad bin Hajar pernah berkata, wallazi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma 'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Yang jelasnya, kata beliau, wajib dia orang yang ketinggalan salat
wajib apa? Menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha salatnya, selain waktu yang dia perlukan untuk dia gunakan, yang tidak boleh tidak dia harus gunakan, seperti makan, seperti tidur, seperti buang hajat, seperti juga dia bekerja, yang mana dengan bekerja itu dia bisa mendapatkan makan. Nah, selain daripada waktu itu, dia wajib menggunakan waktunya untuk mengqadha salatnya apabila dia ketinggalan salat. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, dan juga bagi orang yang ketinggalan salat, ketinggalan salat wajib, dia haram menggunakan waktunya untuk salat sunnah. Jadi orang yang masih ada qadaan salat, maka tidak boleh dia mengerjakan salat sunnah, apapun itu salat sunnahnya. Umpamanya begini, ada orang yang salatnya ketinggalan, umpamanya salat subuh ketinggalan. Dia bangunnya umpamanya kesiangan. Ternyata di siang harinya terjadi gerhana. Nah, apakah yang harus dia sholatkan? Apakah sholat gerhana atau sholat subuh? Maka wajib dia mengerjakan sholat subuh. Dan kalau dia mengerjakan sholat gerhana, maka hukumnya haram. Wa yubadiru bihi nadaban, dan hukumnya bersegera melaksanakan sholat yang ketinggalan sunnah. In fata bi'uzrin, kalau ketinggalan sholatnya itu karena ada uzur. Kanaumin, seperti ketiduran. Lam yata'adda bihi, yang tidak melampaui batas. Umpamanya orang itu malamnya biasanya bangun aja subuh, ternyata besoknya kesiangan. Nah, setelah dia bangun, apakah langsung sholat? Hukumnya, kalaunya langsung sholat sunnah. Seandainya dia pas setelah bangun, ternyata nggak langsung sholat, malah ngopi-ngopi dulu, apa nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Tapi lam yata'adda bih, tidurnya tadi bukan karena melampaui batas. Beda ceritanya, umpamanya dia itu kalaunya begadang, pasti subuhnya kesiangan. Nah, itu mau nggak mau dia harus wajib mengerjakan sholat yang ketinggalan segera, cepat laksanakan. Wa nisyanin kadzalik, dan kelupaan pun juga seperti itu. Jadi kalau ada orang kelupaan, perasaannya tadi sudah sholat, setelah diingat-ingat, belum rupanya. Nah, itu pun juga seperti tadi. Hukumnya sunnah melaksanakan sholat yang ketinggalan segera. Wa yusannu tartibuhu, ay tartibul faiti, dan disunnahkan mentartibkan sholat qadaan. Fayaqdi subha qabla zuhri, maka dia mengqadha sholat subuh sebelum zuhur, mengqadha zuhur sebelum asar, mengqadha asar sebelum maghrib, dan seterusnya. Wa hakadza, dan seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fawtaha, dan mendahulukan salat yang diqadha, mendahulukan salat qadaan atas salat yang di awal waktu atau salat yang di dalam waktunya. In fata bi uzrin, kalau dia ketinggalannya itu karena ada uzur. Jadi sunnah hukumnya mendahulukan salat yang qadaan daripada salat yang di dalam waktu. Wa in khasyiya fauta jama'atiha, sekalipun dia merasa takut atau merasa khawatir akan ketinggalan berjamaahnya di dalam waktu, alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Wa idza fata bila uzrin, namun apabila dia ketinggalan salatnya menjadi qadaan dengan sebab dengan tanpa ada uzur,
fayajibu taqdimuhu 'alaiha, wajib mendahulukan salat qadaan daripada salat di dalam waktunya. Jadi kalau dia emang kelewatan batas, umpamanya kelewatan batas itu bermain-main atau karena apa, jadi salatnya jadi keluar waktunya. Nah, maka yang mana didahulukan? Maka wajib dia mendahulukan salat qadaan daripada salat di dalam waktunya. Jadi kalau dia salat zuhur enggak dikerjakannya sampai masuk waktu asar, maka dia wajib mengerjakan salat zuhur dulu ketimbang salat asar. Setelah selesai salat zuhur baru salat asar. Begitu juga kalau dia khawatir ketinggalan jamaahnya, yang mana didahulukan? Jamaah. Kalaunya salat asar berjamaah, kalaunya salat qadaan ketinggalan jamaah, maka wajib dia mengerjakan salat qadaan dahulu baru mengerjakan salat asar berjamaah kalaunya sempat. Amma idza khafa fawtal hadirati bi ay yaqa ba'daha wa in qalla kharij al-waqti fayalzamuhu al-bada'u biha. Adapun apabila dia khawatir ketinggalan waktunya, kehilangan waktunya walaupun hanya sedikit, maka wajib dia mengerjakan salat di dalam waktunya. Umpamanya begini, contohnya itu begini. Dia mengerjakan salat di dalam waktu atau salat qadaan. Kalaunya di awal tadi kita mengatakan maka dahulukan qadaan daripada salat di dalam waktu. Nah, kalau dia mengerjakan salat qadaan, setelahnya dia mengerjakan salat di dalam waktu, namun akan keluar dari waktu yang salat di dalam waktunya, maka wajib dia mengerjakan salat di dalam waktu. Jadi salat umpamanya salat zuhur qadaan, salat asarnya itu di dalam waktu. Nah, kalau dia mengerjakan salat zuhur, maka ketinggalan salat asarnya walaupun hanya sedikit aja. Jadi maka dia wajib mengerjakan salat asar dulu baru salat qadaan. Ini ceritanya dia mau mengerjakan salat di ujung waktu asar. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Wajib hukumnya mengerjakan salat qadaan tanpa ada uzur daripada salat qadaan yang ada uzurnya. Wa in faqadat tartib, sekalipun dia kehilangan tartib. Li'annahu, karena tartib itu hukumnya sunnatun, hukumnya sunnah. Wal bidaru, sedangkan hukum yang bersegera wajibun, wajib. Jadi kalau ada orang yang ketinggalan salat qada, ada orang yang mengqada salat, umpamanya salatnya zuhur qadaan, asar qadaan, mengerjakannya di salat maghrib. Nah, gini. Jadi yang didahulukan itu salat qadaan baru salat adaan, salat maghribnya. Jadi qadaan dua ini, zuhur dan asar ini yang mana didahulukan? Yang didahulukan adalah salat yang tanpa ada uzur. Jadi umpamanya salat zuhur itu ketiduran dia, umpamanya salat zuhurnya ketiduran sampai asar. Ternyata setelah asar enggak sholat, malah main-main sampai waktu maghrib. Habis sholat asar, habis waktu sholat asar sampai ke maghrib. Nah, yang didahulukan kan sholat qadaan daripada sholat di dalam waktu. Yang mana didahulukan? Maka yang didahulukan sholat asar dulu baru sholat zuhur. Karena sholat asar itu qadaannya tanpa ada uzur, sedangkan sholat zuhur itu ada uzurnya. Nah, maka dahulukan sholat asar baru sholat zuhur. Ini kalaunya yang mana didahulukan qadaan, yang ada uzur apa yang enggak ada uzur? Dahulukan yang tanpa ada uzur.
Wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi'udhrin. Dan disunnahkan mengakhirkan salat sunnah rawatib dari salat qadaan bi'udhrin, dengan ada uzur. Jadi kalau ada uzur, umpamanya dia salat zuhur qadaan, setelah itu salat asar qadaan, salat maghribnya dikerjakan. Nah, itu kan zuhur ada salat rawatibnya, asar ada salat rawatibnya. Nah, apakah setelah salat zuhur itu salat sunnah rawatib? Jawabnya enggak, nanti aja. Setelah salat wajibnya habis semuanya baru salat rawatib. Hukumnya sunnah kalau ada uzur. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bi ghairi uzrin. Namun wajib hukumnya mengakhirkan salat sunnah rawatib dari qadaan apabila ada uzur. Nah, lain lagi ceritanya kalau ada uzur, maka dahulukan salat qadaan baru salat rawatib. Tanbihun, perhatian. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi salatu fardin, dan dia masih memiliki salat fardu, dan dia masih ada tanggungan salat fardu, lam tuqda wa lam tufda anhu, tidak usah diqadhakan dan tidak usah dibayarkan fidyahnya. Wa fi qaulin, dan ada satu qaul yang mengatakan annaha tuf'alu anhu, itu dikerjakan, maksudnya diqadhakan salatnya. Kasihan kan, dia meninggal masa enggak diqadhakan salatnya. Satu qaul nih. Ausa biha amla, si meninggal itu berwasiat ataupun tidak. Ma hakahul ubadi 'ani Syafi'i bi khabarin anhu, apa yang telah dihikayatkan oleh Ubadi dari Syafi'i karena ada khabar. Wa fa'ala bihi asy-Syubki an ba'di aqaribihi, dan Imam Subki pernah mengerjakan salat, ada yang meninggal sebagian kerabatnya, lalu beliau mengerjakan salat yang ketinggalan bagi kerabatnya itu, diqadhakan maksudnya. Nah, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.